Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga sehat selalu ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema 8 subtema 3 tentang musim penghujan. Nah, di sini Bu Rohma akan menjelaskan mata pelajaran apa saja yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu materi PPKN tentang aturan saat makan di rumah. Yang selanjutnya yaitu bahasa Indonesia tentang kalimat pujian. Lalu, matematika mengenai persamaan dan perbedaan waktu dengan alat ukur tidak baku. Dan SBDP, membuat karya 3 dimensi dan 2 dimensi dengan teknik konstruksi. Dan yang terakhir, PJOK, mengenai jenis keselamatan di dalam air. Akan menjelaskan mengenai musim penghujan terlebih dahulu. Nah, ketika musim penghujan, pada siang hari, matahari tertutup oleh awan. Lalu terjadilah hujan. Setelah itu, ketika musim hujan, maka persediaan air melimpah. Dan di sini membuat para petani senang. Kenapa? Karena tanaman yang mereka tanam menjadi subur. Nah, berbeda dengan musim kemarau kemarin ya. Sekarang, beberapa peralatan yang dibutuhkan ketika musim hujan. Ya, di sini ada payung, ada jaket, ada sepatu boot, ada jas hujan, dan juga ada selimut. Karena apa? Karena sangat dingin sekali ketika musim hujan. Berbeda dengan musim kemarau ya. Nah, lalu ketika udaranya dingin, ada beberapa makanan yang cocok dimakan ketika musim hujan, yaitu makanan yang hangat. Ya. Nah, di sini ada beberapa contohkan seperti bakso, susu, dan juga sayur sop. Nah, ketika musim hujan cocok sekali makan makanan seperti yang dicontohkan Bu Rohma tadi ya. Selanjutnya, ketika kalian makan, nah di sini ada aturan saat makan di rumah. Yang pertama yaitu mencuci tangan saat makan. Yang kedua, berdoa terlebih dahulu, jangan lupa ya. Lalu, saat makan, posisi badan harus duduk, nggak boleh berdiri atau lari-lari ya. Dan makannya secukupnya, tidak boleh berlebihan. Dan kalian jangan lupa, makanan yang sudah kalian makan itu harus kalian habiskan. Dan ketika makan tidak boleh berbicara, nanti kalian tersedak. Ya, lalu ketika kalian makan bersama, jangan berebut makanan. Ya, itu tidak baik ya. Lalu yang terakhir, jangan lupa mencuci piring setelah makan ya. Broma lanjutkan lagi. Sekarang adalah kalimat pujian. Nah, kalimat pujian itu untuk apa sih? Yang pertama yaitu memuji hal-hal yang indah seperti pemandangan. Ya Allah, pemandangannya indah sekali. Lalu yang kedua yaitu diberikan untuk memuji keberhasilan orang lain. Oh, ada temannya yang bisa menggambar dengan bagus, maka kita harus memujinya ya. Lalu yang terakhir, untuk hal-hal baik yang kita terima. Nah, gitu. Kita harus memujinya juga karena kita sudah diberikan pujian sama orang lain, oke? Lalu di sini ada persamaan dan perbedaan waktu dengan alat ukur tidak baku. Nah, di sini Brahma contohkan. Lama artinya membutuhkan waktu yang banyak. Kalau sebentar artinya membutuhkan waktu yang sedikit. Nah, di sini contohnya ketika memakai baju, itu memerlukan waktu yang sebentar. Lalu, ketika tidur memerlukan waktu yang lama. Gitu ya. Lanjut. Sekarang, mengurutkan kejadian dengan lamanya waktu. Brahma punya beberapa contoh gambar. Di sana yang pertama ada membaca buku, lalu yang kedua tidur,
yang ketiga mencuci tangan, dan yang keempat menyetrika. Nah, di sini Bu Rohma punya contoh soalnya. Urutan dimulai dari kegiatan yang paling lama. Yang paling lama kira-kira apa ya kegiatannya ya? Kita lihat ya. Nah, ketika tidur itu memerlukan waktu yang lama. Yang kedua, membaca buku ya. Lalu yang ketiga, menyetrika baju. Yang keempat, mencuci tangan. Ya, tidur lebih lama dari mencuci tangan ternyata ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang, membuat karya 3 dimensi dan 2 dimensi dengan teknik konstruksi. Nah, di sini dengan teknik konstruksi artinya membuat karya seni dengan cara menyambung satu benda dengan benda yang lain hingga membentuk benda yang diinginkan. Contohnya, nah di situ ada krayon, lalu ada kardus, lalu ada botol. Nah, di sini teknik konstruksi itu apa? Menggabungkan semuanya menjadi satu, lalu Roma contohkan. Nah, di sini ada perahu penyelamat terbuat dari kardus, dari botol ya. Nanti kalian ada videonya di sini. Video yang lain ya mengenai ini ya. Roma lanjutkan. Nah, di sini jenis keselamatan di dalam air. Kalian lihat itu gambarnya ya. Mereka sedang ngapain ya? Nah, di sini ketika berjalan menyusuri pinggir sungai, mereka berjalan beriringan sambil berpegangan pada pegangan bambu agar tidak terjatuh. Nah, itu adalah bentuk keselamatan kita. Bagaimana caranya kita meminimalisir agar kita tidak terjatuh? Maka kita harus berpegangan. Nah, sampai di ujung video ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa baca buku tema halaman 104 sampai 154. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.